Shalom, salam damai dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bersyukur kita dapat berjumpa kembali di dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sabat. Sabat yang terakhir dalam kuartal ini, Sabat ke-13, dan tajuk pelajaran kita pada Sabat ini ialah Selangkah dalam Iman. Pada saat ini saya bersama-sama dengan beberapa orang pembicara. Yang pertama, Saudari Bella Robert. Yang kedua, Elda Rosa. Yang ketiga, Alwin Jenuling. Yang berikut, Delphon Lesa. Dan yang terakhir, Elda Norsa. Puji Tuhan, karena kita sudah menghabiskan 13 pelajaran yang berkisar dengan pelayanan, berkisar dengan kasih, berkisar dengan bersaksi kepada orang lain. Sebelum kita meneruskan pembelajaran Sekolah Sabat pada saat ini, saya persilakan Elda Rosa untuk membawa kita di dalam doa. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami yang berada dalam kerajaan surga yang penuh kasih dan berkuasa. Pada saatnya Tuhan, kami memulakan perbincangan Sekolah Sabat. Kami mau mengundang Roh Kudus Tuhan bersama-sama dengan kami, sehingga kami dapat meneruskan perbincangan di sujud dan kehendak Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus mengilhamkan kami ide-ide yang baik setuju dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, supaya kami layak kepada-Mu. Jauhkan kami dari segala kuasa kejahatan. Semua ini kami minta dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti pembelajaran kita pada Sabat ini ialah terdapat di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 hingga ayat yang ke-7. Firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Tuhan tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayat inti ini memberi penjelasan kepada kita bahwa Tuhan Yesus sendiri yang sama rata atau setara dengan Allah Bapa. Pada waktu manusia sudah jatuh dalam dosa, Dia meninggalkan keilahiannya, Dia meninggalkan ketuhanannya, Dia meninggalkan kehormatannya di sorga dan mengambil rupa manusia. Dalam arti kata lain, Dia menjelma sebagai seorang manusia dan merasai kehidupan manusia. Dan itulah rencana penyelamatan yang sudah direncanakan oleh Tuhan sejak manusia atau bumi kita dijadikan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita merasakan bahwa kasih Tuhan begitu besar sekali kepada dunia ini, sehingga Dia tidak lagi memikirkan kehormatannya di sorga. Dia tidak lagi memikirkan kesetaraannya dengan Allah Bapa di sorga. Yesus Kristus telah meninggalkan sorga. Yesus Kristus menjelma menjadi manusia. Sebab itulah jalan keselamatan. Tetapi harus diingat bahwa pada waktu Yesus mengambil keputusan untuk meninggalkan sorga dan turun ke dunia, menjelma menjadi manusia, ada kebimbangan dalam kalangan penghuni sorga. Kalau rencana keselamatan yang telah diputuskan oleh Yesus itu tidak berjaya. Dan ini bermakna kalau Yesus tidak berjaya, bukan saja manusia tidak mempunyai keselamatan, tetapi
Yesus juga tidak akan kembali ke surga. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, semua itu Yesus tidak memikirkannya. Yesus mau menjadi juru selamat, Yesus mau mengorbankan dirinya. Karena itulah satu-satunya jalan keselamatan bagi kita sebagai manusia. Nah, setelah Yesus melakukannya, Yesus hidup bergaul bersama dengan manusia di dunia ini. Dan ada banyak murid-murid yang mengikutinya. Dan kita pada hari ini, jika kita menyambut pekerjaan pelayanan ini dan membahagikan juga kabar baik ini kepada orang lain, pelajaran kita mengatakan kita masuk selangkah di dalam iman kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pembelajaran berikut ini akan dibahas oleh Saudari Bella. Silakan. Terima kasih kepada Elder Ronald sebagai moderator kita pada hari ini. Shalom dan selamat hari Sabat buat kita semua. Pelajaran hari Ahad bertajuk Kasih Mengorbankan Diri Yesus. Sebentar tadi kita telah membaca dalam Filipi 2 ayat 5 hingga 11. Saudara-saudari, tema pelajaran hari Ahad ini adalah tentang kasih dan kerendahan hati. Karena kasih yang begitu besar pada dunia dan umat yang berdosa, Yesus sanggup meninggalkan kedudukannya yang mulia di syurga. Yesus juga melucutkan dirinya dari hak keistimewaan dan hak kesetaraannya dengan Tuhan. Yesus memutuskan untuk meninggalkan martabatnya yang terhormat sebagai Tuhan di surga dan datang ke dunia sebagai pelayan dan hamba, juga mengalami kesengsaraan sehingga Yesus mati di kayu salib. Saudara-saudari, Yesus tidak dilahirkan sebagai orang yang terkenal, tetapi seorang hamba yang rendah hati. Yesus juga menurut sepenuhnya kehendak Tuhan, rela mati di kayu salib karena semuanya ini adalah berdasarkan kasih-Nya kepada dunia yang berdosa. Intipati pikiran Yesus adalah kasih-Nya yang sanggup mengorbankan dirinya sendiri. Namun, saudara-saudari, kegembiraan terbesarnya bukanlah mendapatkan kemuliaannya kembali, tetapi melihat kita meneladani Yesus sebagai model kehidupan Kristiani, seperti yang terdapat dalam Yesaya 53 ayat 11. Saya bacakan di sini Yesaya 53 ayat 11. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka Dia pikul. Mengikut Yesus berarti bahwa kita mengasihi seperti mana Dia mengasihi, melayani seperti mana Dia melayani, dan menginjil sama seperti Dia menginjil. Sewaktu kita menjadikan Yesus sebagai teladan dalam kehidupan kita, sudah tentunya sukacita terbesar kita adalah melihat orang lain menyerahkan hidup mereka kepada Juru Selamat, dan seterusnya mereka menjalani kehidupan kekal bersama Yesus. Itu sahaja pelajaran kita pada hari Ahad. Sekian, terima kasih. Satu-satunya manusia yang pernah hidup di dunia ini yang tidak pernah berdosa ialah Yesus Kristus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
Yesus tahu kemampuan kita. Yesus tahu kekuatan kita. Sebab dia pernah menjadi seperti kita. Itulah harapan Yesus. Sebenarnya di dalam kondisi kita sebagai manusia, teladan contoh yang terbaik di dalam iman adalah Yesus Kristus sendiri. Dan bukan itu sahaja, tetapi cara pelayanan Yesus, berbagi keselamatan kepada orang lain, itu juga menjadi contoh yang terbaik untuk kita lakukan kepada sahabat-sahabat kita. Pembelajaran kita yang seterusnya, saya serahkan kepada Elder Rosa. Selamat sahabat semua. Tajuk pelajaran kita untuk hari Senin, panggilan untuk komitmen. Dan untuk hari Senin, pelajaran kita membawa kita tentang bagaimana penginjilan Yesus mula-mula dan panggilan Yesus untuk murid yang pertama. Nah, kita boleh rujuk untuk pelajaran hari ini, kita boleh rujuk dalam Matius 4 ayat 18 hingga 20 dan Matius pasal 9 ayat yang ke-9. Nah, yang pertama dalam Matius 4 ayat 18 hingga 20, ini berkaitan dengan cerita bagaimana Yesus memanggil Petrus dan saudaranya Andreas untuk menyertai dia. Seperti yang kita tahu, saudara semua, Petrus dan Andreas merupakan nelayan di Danau Galilea. Dan inilah rutin pekerjaan mereka. Setiap hari mereka menjala ikan. Dan satu hari, satu ketika, sewaktu Yesus sedang berjalan-jalan menyusur Danau Galilea, dia melihat dua orang bersaudara itu, yaitu Simon Petrus dan Andreas, sedang menebarkan jala di danau tersebut. Langsung Yesus datang kepada mereka dan disitulah berlakunya panggilan kepada dua bersaudara, yaitu Petrus dan Andreas. Mari kita lihat dalam Matius 4 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Saya bacakan di sini. 19, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ayat ke-20, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Saudara sekalian, ini adalah panggilan Yesus kepada dua bersaudara ini untuk mengikuti dia dalam pelayanan dia dan menjadi murid-muridnya. Dan seperti kita tahu, dalam ayat ke-20, Petrus dan Andreas langsung tidak bersungut dan memberi alasan untuk tidak mengikuti pelawaan Yesus sebagai penjala manusia. Dan menurut Injil Yohanes, Petrus dan Andreas sudah pun mendengar berita ataupun kabar tentang pelayanan Yesus sejak lebih setahun sebelum Yesus berjumpa dengan mereka. Pelajaran kita hari ini mengatakan yang alasan mereka meninggalkan perahu, pekerjaan seharian mereka yang lazim mereka lakukan setiap hari, yaitu menjala ikan, dan mereka juga meninggalkan tempat mereka, kampung mereka dan rumah mereka dengan satu tujuan, yaitu tujuan yang lebih tinggi, yaitu menjadi pelayan Tuhan, yaitu daripada penjala ikan kepada penjala manusia. Dan kita lihat di sini bahwa komitmen mereka, Petrus dan Andreas, pada waktu itu betul-betul berubah dan mereka terus mengikuti Yesus dengan sangat setia dan sangat kuat. Seterusnya
dalam Matius 9 ayat 9, ini berkaitan dengan Matius pemungut cukai. Matius pemungut cukai adalah salah satu wakil kerajaan Roma untuk memungut cukai di Israel pada waktu itu. Dan seperti yang kita tahu, selalunya pemungut cukai ini apabila mereka melakukan pekerjaan mereka, memungut cukai, selalu menggunakan pemerasan ataupun kekerasan untuk menindas orang-orang awam pada waktu itu. Dan ini termasuklah Matius sendiri yang selalu menggunakan kekerasan terhadap orang-orang pada waktu itu. Dan ini menyebabkan yang setiap pemungut cukai termasuk Matius sangat dibenci oleh orang-orang pada waktu itu, orang Israel. Dan dalam Matius 9 ayat 9, mari kita buka sama-sama dalam Matius 9 ayat 9. Ayat ini adalah panggilan Yesus terhadap Matius daripada pemungut cukai kepada murid-murid dia. Matius 9 ayat 9, saya bacakan di sini. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Sama seperti Petrus dan Andreas, Matius juga sebenarnya sudah mendengar dan mengetahui tentang Yesus, tentang pelayanan Yesus sebelum Yesus bertemu dengan dia di rumah cukai pada hari itu. Dan kita lihat di sini selepas Yesus jemput Matius atau undang Matius untuk menjadi pelayan dia, Matius juga tidak menolak. Sebaliknya Matius sangat takjub karena Yesus telah menerimanya dan menjemputnya untuk menjadi salah satu daripada murid-muridnya. Dan pada hari itu juga bermulalah kehidupan Matius yang baru, yaitu daripada pemungut cukai kepada murid Yesus ataupun pelayan Yesus pada waktu itu. Nah, saudara sekalian, inti pelajaran kita pada hari ini, pelajaran hari Senin, Tuhan sebenarnya sudah memanggil Simon Petrus, Andreas, dan Matius untuk meninggalkan pekerjaan mereka yang sudah sebati dalam hati mereka. Dan mereka merasakan yang pekerjaan itu sudah sangat selesa dalam kehidupan mereka dengan keluarga dan rumah yang ada. Namun mereka telah meninggalkan pekerjaan itu dan mengikut Yesus dengan tujuan yang istimewa, yaitu dengan menjadi pelayan Tuhan. Nah, untuk kita hari ini, Tuhan mungkin tidak memanggil kita untuk meninggalkan pekerjaan yang kita ada pada waktu ini. Tapi apa yang Tuhan mau adalah Tuhan mau kita melakukan pekerjaan yang sangat istimewa, yang kita boleh dan yang kita mampu lakukan, yaitu Tuhan mau kita mengungsikan kasih-Nya kepada semua orang, dan Tuhan mau kita menjadi saksi kebenaran-Nya dan kemuliaan-Nya. Terima kasih. Petrus, Andreas, dan Matius. Mereka ini masing-masing mempunyai pekerjaan. Mereka ada pendapatan untuk menyerah keluarga mereka. Tetapi ketika Yesus memanggil mereka untuk mengikuti Yesus, membantu pekerjaan Yesus, menjadi pelayan sama seperti Yesus, mereka tidak pernah membantah. Mereka tidak lagi mengingati pekerjaan mereka yang mungkin menguntungkan itu. Tetapi bersama dengan Yesus ada damai sejahtera. Teladan mereka yang utama ialah Yesus Kristus.
Mungkin kita mengatakan bahwa ketiga mereka ini juga mengorbankan pekerjaan mereka. Tetapi ingat bahwa semua bentuk pengorbanan yang pernah kita lakukan di dalam pelayanan tidak pernah sama, apalagi mengatasi pengorbanan Yesus. Pelajaran kita yang berikut ini saya serahkan kepada Saudara Alwin. Hai, selamat hari Sabat. Kita teruskan pembelajaran sekolah Sabat di hari Selasa. Saudara-saudari, saya ingin membawa kita untuk mengenali satu watak dalam Alkitab, di mana watak ini wajar kita teladani, contohi dalam pelayanan kita untuk Tuhan. Dan watak yang saya maksudkan ialah Paulus. Pada awal kehidupan Paulus, kita tahu bahwa dia sangat ditakuti oleh orang. Karena dia suka menangkap orang-orang yang bersama dengan hidup dengan Tuhan. Dan dia tangkap dan menganiaya mereka. Namun dengan kuasa Tuhan, Rasul Paulus telah dipilih Tuhan dan dia memilih untuk menerima Kristus, dan kehidupannya telah berubah 360 derajat daripada seorang yang membenci Tuhan. Kini dia telah membawa orang kepada Tuhan. Tuhan telah mengubah hidupnya daripada zon selesa dan memberikan dia pengalaman-pengalaman yang dia sendiri tidak bayangkan. Dan melalui pimpinan Roh Kudus, Paulus telah mengabarkan firman Tuhan ke banyak tempat, sehingga kesaksian-kesaksiannya telah mengubah sejarah Kristen, malah sejarah dunia. Saudara-saudari, Yesus sering memilih orang-orang yang tidak dijangka untuk menjadi saksi bagi namanya. Mungkin kita masih ingat orang-orang yang kerasukan, ataupun wanita Samaria, ataupun seorang pemungut cukai dan nelayan dari Galilea. Mereka adalah umat ataupun orang yang dipilih Tuhan untuk melayani dia. Mereka telah dipanggil dan mereka telah menerima panggilan yang Tuhan berikan. Mereka menerimanya dengan sukacita, dengan gembira menceritakan cerita Yesus, apa yang Yesus sudah lakukan dalam kehidupan mereka. Dan mungkin kita tertanya, apakah mereka lelah untuk terlibat dalam pekerjaan ini? Pelajaran kita jelas mengatakan, mereka tidak lelah untuk melayani, memberitakan Injil Tuhan. Malah adalah satu kerugian ataupun satu yang sangat tidak diterima jika mereka tidak menceritakan firman itu kepada orang lain. Saudara-saudari, Paulus, kapal pilihan Tuhan. Tuhan telah memilih Paulus untuk menjadi kapal yang membawa ramai orang datang kepada Tuhan. Sehingga di akhir hujung riwayatnya, dia masih mendedikasikan kehidupannya supaya orang datang kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 28 ayat 28. Keselamatan yang daripada Tuhan ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka mendengarnya. Saudara-saudari, di akhir hujung riwayat Paulus, dia masih mendorong rasul-rasul yang lain untuk terlibat dalam pelayanan.
Dia mendorong Timotius untuk menginjil, untuk mengabarkan tentang kabar keselamatan yang Tuhan berikan, sediakan untuk kita semua. Di akhir riwayatnya juga, dia mampu berkata begini, dalam 2 Timotius 4 ayat 7, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman." Sungguh, kita boleh rasakan, Paulus sendiri rasakan bagaimana nikmatnya terlibat dalam pelayanan untuk Tuhan. Saudara-saudari, sesungguhnya Paulus adalah kapal pilihan Tuhan, kapal yang membawa orang untuk datang kepada Tuhan. Dan ini wajar kita contohi. Kita juga boleh menjadi kapal yang membawa orang lain kepada Tuhan. Barangkali kita merasa kehidupan ataupun panggilan kita tidak dramatik seperti Paulus. Tapi percayalah, Tuhan memanggil kita dengan cara yang Tuhan berikan agar kita digunakan, mahu menerima dan menggunakan semua yang Tuhan berikan itu untuk pelayanannya. Saudara-saudari, maukah kita menerima panggilan Tuhan? Dan apakah yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Semoga Tuhan memberkati kita. Kembali kepada moderator. Kadang-kadang kita berpikir agak mustahil sesuatu itu berlaku. Kita lihat saja latar belakang Paulus. Daripada seorang yang memburu orang-orang yang benar. Kalau kita pikir agak jauh sekali untuk dia bertobat dan menerima panggilan Tuhan. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita juga melihat bahwa panggilan Tuhan ini tidak memilih pangkat, tidak memilih kedudukan, dan tidak memilih darjat. Panggilan Tuhan kepada mereka yang sakit. Panggilan Tuhan kepada mereka yang pernah kerasukan setan. Dan panggilan Tuhan kepada mereka yang lapar. Dan ini memberi gambaran kepada kita bahwa panggilan Tuhan bukan kepada orang-orang yang dikhususkan sahaja, tetapi memberi gambaran semua kita ini. Tidak kira golongan apa, status apa, Tuhan memanggil kita untuk terlibat sama di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Pelajaran yang berikut ini saya serahkan kepada Delphon Lisa. Selamat sahabat, terima kasih Elder Ronald, moderator kita. Dalam pelajaran hari Rabu, tuntutan kasih, ada dua persoalan yang telah membantu saya untuk memahami pelajaran kita pada pelajaran hari Rabu ini. Yang pertama, apakah sifat kasih kita kepada Kristus? Dan yang kedua, bagaimana untuk kita melayakkan diri kita yang punya dosa tersembunyi maupun nyata, yaitu hal-hal yang tidak baik untuk melakukan pekerjaannya. Pelajaran kita membawa kita untuk menghayati sebuah kisah di dalam Alkitab yang kita boleh lihat dalam Yohanes 21 ayat 15 hingga 19. Ini merupakan satu kisah di mana ia berlaku selepas Yesus mati di kayu salib, dia dibangkitkan dan para murid dia tidak tahu di mana dia berada, di mana Yesus berada. Sehingga suatu hari ketika mereka menangkap ikan, Yesus telah menanti mereka di tepi pantai dan menyediakan sarapan buat mereka. Dan selepas sarapan, Yesus bertanya kepada mereka, kepada Petrus, di hadapan murid-murid yang lain. Dia kata, Petrus, anak Yohanes, adakah engkau benar-benar mengasihiku
melebihi mereka ini? Lalu Petrus menjawab, "Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihimu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kemudian kali yang kedua, Yesus bertanya sekali lagi, "Simon, anak Yohanes, adakah engkau benar-benar mengasihiku?" Lalu Petrus menjawab, "Engkau tahu bahwa aku benar-benar mengasihimu." Lalu buat kali yang ketiga, Yesus bertanya sekali lagi kepada Petrus, "Simon, anak Yohanes, adakah engkau benar-benar mengasihiku?" Pada waktu itu, Petrus berasa sedih. Dituliskan di dalam Alkitab, Petrus berasa sedih. Lalu dia menjawab, "Engkau mengetahui segala-galanya. Engkau tahu bahwa aku mengasihimu." Saya pasti pada saat itu, mungkin Petrus dengan nada terharu ataupun mungkin dia berlinangkan air mata mengatakan itu. "Engkau tahu segala-galanya. Engkau tahu aku mengasihimu." Lalu Yesus berkata lagi, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dalam 3 persoalan tadi, persoalan yang sama. Yang pertama sedikit berbeda. Petrus telah ditanya, menurut Ellen G. White, Petrus sudah berubah. Ketika Yesus mengatakan bahwa Petrus akan meninggalkan dia, Petrus dengan tegas dia menjawab, "Sekalipun murid-murid, rakan-rakan yang lain meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau." Tetapi kali ini dia menjawab, "Engkau tahu aku mengasihimu," tanpa mengatakan apa-apa yang meninggikan diri dia. Dengan penuh kerendahan hati. Dalam pelajaran kita mengatakan persoalan pertama yang Yesus tanyakan adalah tentang kasih agape. Apakah engkau mengasihi? Mengasihi di situ adalah agape. Tetapi Petrus menjawab, bukan agape, bukan dengan kata agape, tetapi dengan perkataan filio, yaitu kasih sesama, ikatan hubungan manusia, kasih persaudaraan. Kali yang ketiga dalam pelajaran kita, Yesus tidak bertanya tentang kasih agape lagi, tetapi kasih filio. Dan kita lihat dalam pelajaran kita, dalam kata yang lain, Yesus mengatakan ini. Seolah-olah mengatakan ini, "Petrus, aku tahu bahwa kasihmu kepadaku mengalir melalui saluran manusiawimu yang lemah. Engkau telah 3 kali menyangkal aku, tetapi aku memaafkan engkau. Kasih karuniaku adalah milik engkau. Mulakan di mana engkau berada, pergilah bekerja untuk aku. Dan kasihmu untuk aku akan berkembang dan berkembang menjadi kasih ilahi yang mendalam untuk orang lain." Berbalik kepada 2 persoalan tadi, apakah sifat kasih kita kepada Kristus?
daripada pelajaran tadi, kita mendapati bahwa sifat yang pertama adalah ianya aktif. Ia bersifat aktif, melibatkan komitmen dan tindakan. Dan sifat yang seterusnya, kasih kita kepada Kristus mendorong kita untuk melakukan sesuatu bagi umat yang hilang. Yaitu semakin kita mengasihi Yesus, semakin kuat keinginan kita untuk mengasihi, mengungsikan kasihnya kepada orang lain. Dan yang seterusnya, sifat kasih kita pada Kristus semakin bertumbuh atau bertambah besar kasih kita kepada Kristus jika kita semakin melayani, bersaksi, mengungsikan kasihnya kepada orang lain. Dan seterusnya, sifat kasih kita kepada Kristus, ia membawa damai dan kebahagiaan kepada pemiliknya. Seperti yang telah dituliskan oleh Ellen G. White dalam Langkah kepada Yesus, halaman 80. Roh bekerja yang tidak mementingkan diri sendiri akan memberikan kedalaman, kekukuhan, dan kasih yang seperti Kristus kepada tabiat, serta membawa damai dan kebahagiaan kepada pemiliknya. Dan persoalan yang kedua tadi, bagaimanakah kita melayakkan diri kita yang punya dosa tersembunyi maupun nyata, yaitu hal-hal yang tidak baik untuk melakukan pekerjaannya. Yesus tidak mengundang kita untuk menyerahkan waktu, talenta, dan harta benda kita semata-mata demi pekerjaannya. Tetapi Dia mengundang kita untuk menyerahkan hidup kita kepadanya. Karena kasih karunia-Nya, meskipun Petrus telah mengecewakan Yesus pada masa-masa kritikal Yesus, tetapi kita tahu Yesus tidak membatalkan Petrus, kelayakan Petrus untuk melayani Yesus. Dia mengutus Petrus yang sudah diampuni dan sudah diubah untuk bekerja baginya. Setakat itu kefahaman yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Salah satu buktinya kita mengasihi Yesus ialah kita sanggup melayani Tuhan, kita sanggup bekerja untuk Tuhan, dan kita sanggup berbagi kabar selamat kepada orang lain. Itulah sebabnya 3 kali berturut-turut Yesus bertanya kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku." Ketiga kali pertanyaan yang sama ini memberitahukan kepada kita bahwa ketika kita melayani, ketika kita sungguh-sungguh untuk memberitakan keselamatan kepada orang lain, itulah buktinya kita mengasihi Yesus Kristus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin kita berkata, saya tidak pandai berkhotbah. Mungkin kita berkata, saya tidak pandai berbagi firman Tuhan. Tetapi setiap orang telah diberikan talenta oleh Tuhan. Dan talenta itulah yang kita harus gunakan di dalam pelayanan kita. Dan Tuhan hanya menuntut apa yang Tuhan berikan kepada kita. Pembelajaran kita yang terakhir ini saya serahkan kepada Elder Norsa. Terima kasih kepada moderator
Nah, saya akan teruskan pembelajaran kita pada hari Kamis. Nah, subtajuk pada hari Kamis ini adalah komitmen kasih. Nah, dalam subtajuk ini kita akan meneruskan apa yang berlaku kepada Petrus. Nah, untuk itu kita lihat di dalam Alkitab, Yohanes pasal yang ke-21, ayat yang ke-18 dan 19. Nah, setelah peristiwa Yesus bertanya sebanyak 3 kali kepada Petrus sama ada Petrus mengasihinya atau tidak, ia diteruskan pada ayat yang ke-18. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Nah, saudara dan saudari, pelajaran sekolah Sabat kita memberitahu bahwa ayat ini melalui kata-kata sebentar tadi, Yesus memberikan bayangan apa yang akan berlaku kepada Petrus apabila Petrus mengikuti Yesus sepenuhnya. Yesus membayangkan bahwa Petrus akan menghadapi kematian yang akan dialami, yaitu tangannya akan direntangkan pada kayu salib. Nah, tetapi Yesus tidak berhenti di situ. Di akhir ayat yang ke-19, Yesus katakan, "Ikutlah aku." Nah, saudara dan saudari, kenapa Yesus mengatakan, memberi gambaran sedemikian kepada Petrus? Nah, tujuan Yesus berbuat demikian menurut penjelasan sekolah Sabat kita adalah Yesus mahu Petrus memberikan komitmen dalam pelayanan dengan kedua-dua mata terbuka. Petrus akan dapat menikmati sukacita terbesar dalam hidupnya, melihat jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kerajaan Tuhan. Pada hari Pentakosta, dia akan melihat ribuan orang datang kepada Kristus. Petrus akan melakukan mukjizat dalam nama Yesus dan memuliakan dia di hadapan ribuan orang. Petrus akan mendapat sukacita abadi dalam persekutuan Kristus dalam misinya. Namun, itu hanya akan dapat dialami oleh Petrus dengan sebuah harga. Ia menuntut pengorbanan, dan pengorbanan yang mutlak yang harus Petrus lakukan. Saudara dan saudari sekalian, di dalam pelajaran ini, Petrus melihat bahwa pengorbanannya itu tidaklah seberapa berbanding dengan pengorbanan yang Yesus sudah lakukan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, apabila kita memberi respon kepada kasih ilahi, kita tidak akan membiarkan apa-apa menghalang kita untuk bersaksi kepada orang lain tentang apa yang Yesus sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Sebab apabila kita bersaksi, apabila kita merasakan kasih Yesus di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, kita akan rindu mengongsikan itu kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Justru ketika kita bersaksi, di sanalah iman percaya kita kepada Yesus akan terus bertumbuh. Setuju dengan apa yang
Tuhan kehendaki. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita melakukan komitmen kita untuk bersaksi bagi Yesus dengan kasih sepenuhnya. Terima kasih. Tepat seperti jawaban Petrus kepada Yesus, 3 kali soalan yang sama. Petrus mengatakan, iya, aku mengasihi Yesus. Dan telah dibuktikan di dalam kehidupan Petrus selepas Yesus kembali ke surga. Pada waktu Pentakosta, Petrus pernah membaptis 3.000 orang dalam satu hari. Dan itu adalah satu bukti pengorbanan kasih cinta Petrus kepada Yesus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, gereja harus menyediakan banyak aktiviti-aktiviti pelayanan yang menyuburkan kasih kita, menyuburkan cinta kita kepada Yesus. Jangan lupa bahwa setiap pelayanan yang kita lakukan itu, setiap firman Tuhan yang kita kongsikan kepada orang lain, itu adalah tanda kita mengasihi Yesus dengan sesungguhnya. Terima kasih kepada semua yang sudah terlibat di dalam memberikan ulasan pelajaran sekolah sahabat kita, sahabat yang ke-13. Sebelah kiri saya, Elda Norsa, terima kasih. EIT Delfon Lisa, terima kasih. EIT Alwin Jenuling, terima kasih. Elda Rosa, terima kasih. Dan Cikgu Bella, terima kasih. Karena sepanjang pembelajaran sekolah sahabat kita tadi, saya dapat merasakan bahwa mereka telah memberikan yang terbaik. Dan bukan itu saja, kami mengharapkan pembelajaran ini menjadi satu lagi sumber kekuatan kita untuk kita terus dapat melayani Tuhan. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, saya persilakan Cikgu Bella untuk membawa kita di dalam doa. Silakan. Mari kita tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, terima kasih ya Bapa karena Engkau telah memimpin kami dalam pembelajaran sekolah sahabat pada minggu ini. Pada saat ini ya Bapa, kami memohon kepadamu agar Engkau berikan kami Roh Kudus yang sentiasa bekerja dengan kami, dan tuntun kami ya Bapa supaya kami sentiasa meneladani Engkau dalam kehidupan kami ya Bapa. Pimpin kami juga ya Bapa agar kami dapat mengasihi seperti mana Engkau mengasihi orang lain. Pimpin kami ya Bapa seperti mana Engkau melayani orang lain. Dan juga pimpin kami ya Bapa supaya kami dapat menginjil seperti mana Engkau menginjil. Terima kasih ya Bapa, ampuni segala dosa kami, dan kami serahkan segalanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Tingkan Media mengucapkan berbanyak terima kasih kepada saudara dan saudari yang setia menonton siaran ini dimanapun Anda berada, dan setia belajar bersama dengan kami. Tingkan Media juga mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Pastor Helmi yang begitu setia untuk menyediakan kelengkapan, dan juga Elden LD yang setia menjadi technician di sepanjang rekaman. Sehingga kita berjumpa lagi di kuarter yang akan datang. Tuhan memberkati. Amin.